Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kelanjutan dari unggahan video saya yang sebelumnya, kenapa saya upload kembali? Karena dengan situasi dan kondisi musim hujan seperti ini akan tepat, karena menghasilkan sesuatu yang tepat, dan ini adalah sesuatu yang jarang kita ketahui. Nah, setelah dari pemindahan polybag besar ke dalam pot, kemudian ke dalam pot yang besar lagi, karena saya tetap konsisten. Saya siram lumut air, saya siram NPK 1616, juga saya gunakan kompos hijau daun dari tumbuhan lunak. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama, sahabat. Jadi setelah kita menggunakan kompos hijau daun, juga tumbuhan lumut yang sudah terlalu lama, karena ini usianya sudah 8 tahun. Saya konsisten seperti itu. Kita tuh akan mendapati binatang-binatang seperti ini, kawan. Nah, kita perhatikan binatang-binatang seperti ini. Ini seperti siput kecil-kecil, jumlahnya banyak sekali. Nah, kebetulan sampling seperti ini kalau tidak di saat musim hujan itu memang jarang. Nah, kebetulan musim hujan, kadang-kadang musim kemarau pun itu ya ada jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak sekali. Ini jumlahnya banyak sekali. Nah, di samping binatang siput-siput kecil ini, sudah tentu di tanahnya itu juga cacing-cacing tanah itu sangat banyak. Nah, secara tidak langsung dengan hal seperti ini kan tentu membawa kesuburan sendiri bagi media tanam di pot pada tumbuhan ini. Nah, ini sangat banyak sekali. Nah, karena ini sudah dari awal pertumbuhan, saya gunakan lumut air, saya gunakan kompos hijau daun. Dari waktu ke waktu, akhirnya siput-siput seperti ini, cacing-cacing tanah seperti yang ada di sini akan banyak sekali. Nah, inilah sebabnya, kawan. Kenapa saya tidak menggunakan kompos pupuk kandang di dalam media pot? Walaupun toh sebenarnya menggunakan kompos pupuk kandang dari yang sudah siap pakai adalah bagus. Tetapi saya menyatakan untuk di dalam pot, kalau sudah terlalu lama kita menggunakan kompos hijau daun, kita menggunakan kompos lumut air, kompos lumut darat, itu sudah efektif. Maksudnya efektif di sini karena hewan-hewan seperti ini, cacing-cacing tanah yang terlalu banyak, karena terlalu lama binatang-binatang ini hidup di dalam media pot ini, itu secara gak langsung kan memberikan energi nutrisi tersendiri, karena ini juga membawa kotoran, mengeluarkan kotoran, walaupun kecil-kecil tapi kan jumlahnya banyak. Jadi kotoran-kotoran binatang-binatang seperti ini, dari siput kecil, dari cacing-cacing tanah, kotorannya itu secara tidak langsung sudah memenuhi nutrisi dari tumbuhan ini sendiri, walaupun di dalam pot. Jadi pupuk hijau daun itu pada akhirnya lambat laun itu juga memenuhi nutrisi-nutrisi dari kotoran-kotoran hewan. Walaupun secara tidak langsung kita tuh memupuk kotoran hewan secara langsung, tetapi secara tidak langsung kompos hijau daun tumbuhan lumut itu juga menghasilkan pupuk kotoran hewan. Baik itu dari cacing tanah, baik itu dari siput-siput kecil atau binatang-binatang yang lain. Baiklah sahabat semuanya, saya rasa sekali lagi saya katakan, pengetahuan ini maaf jarang untuk kita mengerti, bahkan sudah banyak yang dilupakan. Jadi sebenarnya kompos hijau daun, kompos tumbuhan lumut, kompos lumut air, kompos lumut darat, itu secara tidak langsung lama-kelamaan ketika hewan-hewan yang membantu peleburan dari kompos-kompos itu juga mereka mengeluarkan kotoran-kotoran yang secara tidak langsung sudah memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh
tumbuhan di dalam media pot ini sendiri. Karena apa? Karena ini adalah seperti implementasi di hutan-hutan belantara atau di alam yang luas. Jadi dia alam yang luas di hutan-hutan belantara, kadang-kadang pohon itu sangat subur dengan siklusnya. Padahal nutrisi-nutrisi kan kesannya cuma dari lumut, cuma dari hijau daun. Tapi sebenarnya kan di situ tumbuh berkembangnya binatang-binatang yang lain. Nah, binatang-binatang yang lain itu sendiri juga membawa kotoran-kotoran yang diperlukan oleh tumbuhan itu sendiri. Baiklah sahabat semuanya, saya akhiri tutorial saya untuk yang episode ini, dan untuk lebih jelasnya juga mohon disimak di dalam deskripsi saya. Dan mari kita bersama untuk mengikuti unggahan tutorial video saya yang bagian ketiga. Karena di bagian ketiga ini saya akan memberikan bukti bahwa unsur kotoran-kotoran yang ada di dalam media yang menggunakan kompos hijau daun sudah cukup untuk melengkapi bagi kebutuhan nutrisi pada tumbuhan yang ada di pot ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Banggo. Saya melanjutkan tutorial saya dari unggahan video saya yang sebelumnya. Jadi ketika kompos-kompos hijau daun ini terlalu lama kita gunakan di media pot atau media polybag, tentu membawa binatang-binatang kecil-kecil seperti cacing tanah, seperti siput-siput kecil. Mereka juga perlu makan, juga mengeluarkan kotoran. Jadi dari kotoran-kotoran dari binatang-binatang kecil-kecil yang berada di habitat pot ini juga sudah melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini sendiri. Jadi terukur sekali. Siklus di sini terukur sekali. Dan tentu akan sangat membawa tingkat kesuburan daripada tumbuhan jambu air yang ada di pot ini. Walaupun kita membantu dengan pemupukan NPK 1616 atau penyiraman air. Nah, kenapa saya katakan kotoran-kotoran ini sangat memenuhi nutrisi? Nah, ini buktinya kawan. Saya tidak pernah menggunakan pupuk kandang. Ini kita lihat. Sangat banyak sekali. Siput-siput kecil itu banyak sekali kawan. Bahkan ini sangat gembur. Cacing-cacing tanah juga banyak. Ini akan saya beri bukti. Saya rasa pengetahuan ini akan sangat jarang sekali untuk diketahui sahabat-sahabat semuanya, karena sistem dan peradaban kita itu memang sudah sangat jauh berbeda dengan waktu-waktu masa-masa yang dulu. Akan saya berikan sebuah bukti, karena saya itu hafal sekali kondisi yang seperti ini mesti ada efek tertentu. Juga ada kehidupan tertentu yang jarang kita sadari. Ini saya biasa menggunakan tangan. Biasanya kalau sudah gembur seperti ini, oh kawan, baiklah. Semoga ini jelas loh ini. Setelah kita, nah ini binatang apa kawan loh ini? Binatang ini adalah binatang pemakan kotoran hewan. Biasanya kotoran kambing atau kotoran binatang ternak lainnya atau kotoran ayam. Tetapi saya tidak pernah menggunakan pupuk kandang di sini. Saya gunakan itu hanya kompos hijau daun, tumbuhan lumut air, tumbuhan lumut darat. Karena
kompos-kompos hijau daun dari tumbuhan lunak di sini. Itu juga membawa binatang-binatang yang lain seperti cacing tanah, seperti siput-siput kecil. Nah, secara tidak langsung ini juga ada binatang. Loh, terus dia berjalan. Binatang ini juga pemakan kotoran. Jadi ketika kita menggunakan kompos hijau daun, walaupun di dalam media pot yang sudah terlalu lama, itu nutrisinya melengkapi, bahkan termasuk pupuk-pupuk kotoran hewan sendiri sudah melengkapi. Sampai ini ada binatang pemakan kotoran hewan tuh ada di sini. Mungkin kotoran dari cacing tanah, mungkin kotoran dari binatang yang lain, mungkin kotoran dari siput-siput kecil, itu sangat banyak. Nah, itu biasanya binatang seperti ini adalah kotoran-kotoran yang sekiranya baru. Jadi akan tumbuh sendirinya, akan ada dengan sendirinya. Nah, ada binatang yang seperti ini. Saya rasa teknik seperti ini itu jarang kawan kita ketahui. Nah, ini pun saya ketahui melalui hobi saya, melalui metode saya yang sudah bertahun-tahun. Nah, untuk mendapatkan binatang seperti ini berada di suatu pot itu juga bukan mudah, kecuali kalau kita menggunakan pupuk kandang yang banyak, itu akan ada binatang ini dengan sendirinya. Tetapi saya tidak menggunakan pupuk kandang, saya hanya menggunakan pupuk-pupuk hijau daun. Karena pupuk hijau daun itu secara tidak langsung juga menghasilkan kotoran-kotoran binatang lain. Oleh sebab itu pupuk hijau daun itu saya berkesimpulan itu sudah melengkapi unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti di alam yang luas yang selalu bisa subur tumbuhannya. Nah, ini adalah bukti. Tanpa saya memupuk pupuk dari kotoran hewan, cuma hijau daun. Binatang pemakan kotoran hewan pun itu juga ada di sini. Nah, kebetulan biasanya seperti ini saya hafal sekali kalau musimnya musim penghujan seperti ini. Jadi bagaimana saya akan memberikan sampling di musim kemarau itu, saya rasa bukti-bukti otentiknya itu tidak melengkapi. Jadi saya memberikan tutorial ini dalam 3 video yang berurutan. Karena keilmuan tentang alam, tentang tumbuhan dan pertanian itu walaupun di lahan sempit itu sifatnya sangat luas, akan terus berkembang. Juga tentu ada informasi-informasi baru yang jarang kita ketahui. Jadi inilah kawan sebagai bukti bahwa kompos hijau daun itu juga mampu memberikan nutrisi lengkap. Termasuk kompos-kompos yang dihasilkan dari kotoran-kotoran hewan-hewan itu juga ada di sini. Sebab kita menggunakannya kompos-kompos hijau daun. Ini adalah salah satu bukti kawan. Mungkin bagi sahabat semuanya yang tepatnya tidak di pedesaan atau tinggal yang jauh dari hutan, mungkin seperti ini, maaf, teknik seperti ini jarang sekali untuk mengetahuinya. Nah, kalau sudah seperti ini yang kita harapkan kan tanaman kita itu hidup bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun dengan siklus-siklus itu siklus-siklus yang alami. Tentu saja dengan bukti-bukti seperti ini itu sahabat semuanya bisa melakukannya. Jadi ketika waktu yang sangat begitu lama kita menggunakan kompos-kompos hijau daun tuh akan lengkap seperti ini kawan. Juga ada binatang-binatang yang pemakan kotoran-kotoran hewan itu akan bermunculan di sini tanpa kita harus menaruhnya, tanpa kita harus memupuk menggunakan pupuk-pupuk kandang atau pupuk kotoran hewan. Inilah yang saya katakan implementasi di alam yang luas. Jadi ketika di alam luas, di hutan-hutan yang luas itu sudah melengkapi unsur kompos-kompos hijau daun, tumbuhan-tumbuhan lumut. Itu juga mengandung kompos-kompos binatang-binatang yang ada di sekitar tumbuhan tersebut. Ini adalah proses alami. Nah, kita implementasikan di dalam pot atau di lahan yang sempit. Demikianlah 3 tutorial video saya yang berurutan. Dan tentu saja saya memberikan tutorial ini adalah di saat situasi yang tepat.
karena proses peluburan dari kompos hijau daun pada lokasi hutan belantara atau kita implementasikan di dalam lahan yang sempit di pot polybag dan sebagainya, itu adalah situasi yang tepat di saat musim hujan seperti ini. Jadi setiap waktu kondisinya akan berbeda pula. Oleh sebab itu yang saya katakan, sebuah keilmuan, terutama ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pertanian itu sifatnya sangat luas, kawan. Nah, kita sebagai penghobi itu tentu sangat senang mengetahui akan hal ini. Dan saya akan terus memberikan tutorial sesuai situasi dan kondisi, juga keadaan apa yang menjadi sampling-sampling daripada tanaman saya. Semoga bermanfaat, kawan. Tak kurang tak lebihnya, jika ada kesilapan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.